Kenapa aku langsung pergi? Ini dia nih orangnya. Enak ya? Hah? Kamu enak-enakan bawa mobil Bu Sinta, sedangkan kita berdua ini dimarahin sama Bu Sinta. Ya? Ada apa, Pak? Seharusnya kamu itu mikir. Kamu itu cuman seorang sopir. Jangan kerjaan kamu itu maunya cuman nyetir mobil doang, ya. Seharusnya kamu itu stay di kantor. Kita berdua ini butuh kamu untuk fotokopi di luar, ya. Sedangkan Itu apa ya? kamu dengerin nggak aku ngomong, hah? Lah, Pak Romi kayak orang gila datang-datang tiba-tiba marah-marah. Saya naik mobilnya Bu Sinta. Ya jelas saya naik mobilnya Bu Sinta. Ya. Kamu harus mikir, secara nggak langsung, aku ini adalah atasan kamu juga, ya, bawahan dari Bu Sinta, ya. Atasan Seharusnya kamu itu nurut apa kata aku, ya. Aku itu butuh kamu sekarang. Mesin di kantor itu sekarang lagi rusak dan aku butuh fotokopi berkas-berkas yang sebentar lagi bakalan dimitingin, Ya ya. udah, tugas saya cuma jadi sopir. Saya bukan jadi cleaning service ataupun disuruh benerin up. Tugas saya cuma sopirnya Bu Sinta dan atasan saya cuma satu, yaitu Bu Sinta. Yang lain ya sama kerawan, sama kayak saya. Kamu lama-lama tambah ngelunjak ya. Jangan salahin kita berdua. Kalau kita berdua ini mecat kamu dari kantor ini. Mecat kamu untuk menjadi seorang supir dari Bu Sinta. Saya gak ngelunjak, Pak. Saya kan Kamu tuh kalau diajak ngomong jangan cuma senyum-senyum gak jelas kayak orang Ya. gak dengerin. siapa yang nggak mau senyum-senyum? Saya gak ada salah, datang terus saya dituduh bawa mobilnya Bu Sinta. Ya jelas Bu, saya bawa mobilnya Bu Sinta. Karena Saya tanya kan- sama kamu sekarang ya. Kamu mulai tadi pagi tuh kemana ya? Kamu mulai dari tadi dicariin sama Bu Sinta ya. Dan dia itu marah-marah sama saya cuman gara-gara kamu yang telat datangnya ke sini. Denger nggak? Gak denger, Pak. Hah? Oh, kamu tuli ya? Hah? Yang harusnya marah-marah sama saya, yang berhak marah-marah sama saya itu Bu Sinta, kan Bu Sinta yang gaji Aduh, saya, Pak. Kamu tuh jangan merasa istimewa karena kamu itu selalu dibelain sama Bu Sinta. Benar, Bu. Bu Sinta belain saya, Bu. Udah deh, jangan mulai kegeerannya. Kamu itu cuma bawahan, cuma sopir. Atau jangan-jangan kamu suka ya sama Bu Sinta? Di mana ada kesempatan, di situ pasti saya akan memanfaatkan. Aduh, dasar ya orang nggak tahu sopan santun, nggak tahu etika, nggak tahu diri, tau nggak? Kamu tuh harusnya sadar diri. Kamu tuh di sini cuma sopir, sedangkan Bu Sinta itu jauh di atas kamu. Kalau misalnya kamu mau nyari orang perempuan, ada di bawah kamu lah. Udahlah Bu. Repot kalau ngomong sama orang yang nggak berpendidikan kayak dia. Omongan dia mulai tadi cuman basa-basi doang karena dia itu sekarang merasa dirinya itu di atas langit karena dia itu selalu dibela sama Bu Sinta. Pak Romi, Bu Sisi. Kayaknya Pak Romi sama Bu Sisi ini pantasnya jadi tukang parkir, jadi preman. Kalau saya jadi supir, tapi saya punya uang banyak, cuman yang lain nggak tahu aja. Tapi saya nggak perlu cerita panjang lebar sama kalian berdua. Tapi yang jelas, kalau kalian berani macam-macam sama saya bakalan bikin perhitungan sama kalian berdua. Dari kemarin saya kan udah diam, saya juga udah sering ngalah. Jangan anggap saya takut, dan jangan anggap saya nggak bisa apa-apa. Yang jelas, kita lihat aja nanti. Saya bakalan tunjukkan sama kalian berdua siapa saya sebenarnya. Kamu kalau ngomong kira-kira ya, kita berdua ini atasan kamu, bawahan dari Bu Sinta. Seharusnya kamu mikir, kamu seharusnya tunduk kepada kita. Bener kamu? Hah? Pak, tapi kan yang gaji saya bukan Pak Romi sama Bu Sisi. Yang gaji saya itu Bu Sinta. Terus saya harus tunduk sama orang yang nggak gaji saya. Logikanya gimana, Pak? Logikanya kamu itu kerja sama Bu Sinta dan Bu Sinta itu mempunyai kantor yang ada di sini. Seharusnya kamu juga membantu kantor ini, ya. Bukan cuma leha-leha seperti ini, ya. Gaya-gayaan naik mobil, mau gaya sama orang-orang. Kalau kamu itu mempunyai mobil kayak gini, sadar, ini itu adalah mobil bos kamu, bukan mobil kamu sendiri, ya. Pak Romi. Kamu mau gaya-gayaan, kamu mau pamer, ha? Pak Romi, mobil kayak gini aja dibilang bagus. Duh, kayaknya Pak Romi perlu main deh ke rumah saya. Kamu tuh sombong banget ya cuma jadi sopir belagu tau nggak? Emangnya kamu siapa? Kalau misalnya bener kamu tuh punya uang, punya banyak uang, punya mobil di rumah kamu, ngapain kamu capek-capek jadi sopir? Dia yang punya mobil, ha? Yang ada odong-odong dan kita berdua disuruh mampir ke rumah kamu. Sorry, nggak level. Rumah kamu yang jelas itu gubuk, ya. Bau, banyak kutu kasur. Udahlah, Bu. Nggak perlu lama-lama di sini, ya. Mending kita langsung jemput Bu Sinta supaya Bu Sinta itu bisa ngeliat langsung kalau sopirnya itu nggak becus kerja di sini, ya. Ya udah, saya pengen cepet-cepet dipecat dari jadi sopir. Ya, Awas kamu udah. lari ya. Kamu nantangin kita berdua. Ya udah, kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Dengar? Dia belum tahu apa. Emang dia pikir aku nggak tahu jadwalnya Bu Sinta sekarang.
Mau kemana? Dia mau kantor cabang, mau ketemu sama orang penting. Karena mau ngajak kerjasama sama kantor ternama. Dan ketemunya di kantor cabang. Padahal yang mau ditemuin sama dia Gita. Dan sekarang Gita, aku perintah buat datang ke sini. Buat ngebuktikan apa yang udah aku omongin itu bener. Dan aku menyatakan perasaan sayang aku sama Sinta bentar lagi. Nah, kita udah turun dari mobilnya tuh. Baru aja diomongin. Tepat waktu juga anak itu. Aduh. Kenapa nggak diangkat-angkat ya? Aku kok jadi khawatir kayak gini ya? Atau jangan-jangan Mas Bagas hari ini sakit. Jadi dia nggak bisa datang ke kantor dan dia nggak sempat buat ngabarin aku. Aduh, kayaknya aku harus cepatnya deh. Permisi, Bu. Bu Sinta lagi cari Pak Bagas kan? Kalian udah ketemu? Dia datang hari ini. Ketemu sih, Bu, cuman saya bilang kalau Pak Bagas itu lagi dicari sama Bu Sinta. Cuman mohon maaf, Bu. Ntar kalau saya ngomong, Bu Sinta nggak percaya lagi. Ngomongnya nanti aja. Sekarang dia di mana? Sebentar, Bu. Bu, dengerin kita dulu, Bu. Kita mau ngasih sesuatu hal yang penting sama Ibu. Masalahnya, saya lagi buru-buru, saya harus ke kantor cabang. Oh, Iya, jadi tahu. gini, Bu. Kita berdua bilang sama Pak Bagas kalau Pak Bagas itu lagi dicari sama Bu Sinta. Cuman Pak Bagas lagi asik teleponan mungkin sama saudara atau mungkin pacar, dan dia bilang kalau dia itu sebenarnya nggak butuh sama pekerjaan ini. Betul. Ini, Bu. Maka dari itu, Bu, saya barusan itu marah sama Pak Bagas. Kalau pekerjaan itu susah, Bu. Karena kamu sudah mempunyai pekerjaan, seharusnya kamu itu bersyukur. Dan Ibu Sinta tahu nggak apa jawaban dari Pak Bagas? Emang Pak Bagas jawab apa? Udahlah, kamu itu nggak usah ngurus urusan aku, ya. Mending kamu urus aja pekerjaan kamu yang ada di kantor. Kamu bilang aja sama si Sinta, ya. Jangan urus aku yang lagi enak santai teleponan sama pacar aku, ya. Pacar? Tanya aja Aduh. sama Bu Sisi, Bu. Ini Pak Romi sama Bu Cici ngaco deh. Pak Bagas itu nggak punya pacar dan saya yang tahu. Bu, kalau kita bohong sama Bu Sinta, sama aja kita ini cari mati, Bu. Yang lebih gak masuk akal lagi, Bu. Sopir jelek itu, dia itu mau nikahin Bu Sinta. Secara dia kan udah punya pacar, Bu. Hah? Tuh. Nikahin saya. Iya, tapi kok Bu Sinta kok kayak yang seneng sih, Bu? Dia kan cuma sopir. Seneng apa nih? Saya lagi emosi. Iya, karena kan ini kan jam kerja. Jadi dia seharusnya nggak teleponan dong sama orang lain. Tapi kamu yakin dia bilang mau nikahin saya? Ada lagi, Bu, yang lebih miris, Bu. Ya? Apa? Dia itu bisa ngebatalin pertemuan Bu Sinta sama kliennya sebentar lagi, Bu. Tuh, merendahkan Bu Sinta banget kan kalau gitu. Kurang ajar, tau nggak, Bu? Bisa-bisanya coba dia itu ngomong sembarangan kayak gitu. Padahal dia itu cuma sopir, Bu. Ya, Bu Sinta mau percaya nggak percaya sama kita berdua, itu urusan pribadi Bu Sinta. Yang penting kita berdua sudah ngomong apa adanya kepada Bu Sinta. Seolah-olah kita berdua ini cuma mau menolong Bu Sinta dan kantor ini. Kalau terus-terusan Bu Sinta itu memelihara duri di dalam kantor ini, Bu, nantinya Bu Sinta bakalan kewalahan sendiri untuk... Cukup. Saya udah mau dengar penjelasan Pak Romi. Sekarang, biarkan itu menjadi urusan saya, Pak. Mau saya tetap mempekerjakan Pak Bagas ataupun enggak, biarkan itu menjadi urusan saya. Tapi untuk saat ini, mungkin saya harus ajak kalian berdua untuk bertemu dengan Pak Bagas. Kita berdua lagi banyak kerjaan di kantormu. Enggak apa-apa. Biar Bu Sinta itu tahu kebenarannya. Saya berani jadi saksi kok, Bu. Kalau Pak Bagas itu benar-benar ngomong gitu. Oke, kalau kalian nggak mau, mungkin berarti itu cerita khayalan kalian. Kita bersedia kok, Bu. Kita nggak pernah takut, Bu, selagi kita masih benar, Bu. Berarti kalian jamin itu semua kebenaran kan? Kita Iya. jamin, Bu. Ya udah, oke, kalau gitu kita pergi ke Pak Bagas. Ya udah yuk, Bu. Ada di sebelah sana. Sebenarnya kamu nggak mau dong. Kalau sampai dia itu tahu kebohongan kita berdua, kita bisa kena batunya atau enggak? Kamu tuh bodoh banget sih, Pak Romi. Kalau misalnya kita nggak mau, yang ada Bu Sinta tuh curiga sama kita. Udah, lagian Bagas itu nggak bakal ngeles. Kalau di depannya Bu Sinta, udah yuk. Ya udah deh. Kamu kemana aja sih, Git?
lama banget dari tadi. Barusan masih parkir mobil, bos. Jadi gini, aku barusan udah ngomong semua sama bawahnya si Sinta. Kalau misalkan aku jadi sopir ini buat ngedeketin Sinta, pasti dia ngadu sekarang sama dia, sama si Sinta. Nah makanya sebelum Sinta itu salah paham, jadi aku mau menjelaskan, lagi harus ada kamu Git. Jadi kamu juga bantu menjelaskan kalau misalkan aku jadi sopir pribadinya cuman buat ngedeketin dia dan mau nikahin dia. Karena aku kenal dia dari kamu, tahu dia dari kamu. Dan kamu kan sendiri yang bilang sama kalau dia perempuan baik-baik, ternyata dia bener. Jadi aku menyelidikin. Jadi kamu harus jelaskan itu. Oh iya bos, nanti saya bakalan jelaskan di hadapan Bu Sinta, bos. Kurang ajar banget anak buah si Sinta itu. Emangnya kenapa, Aku bos? dari kemarin-kemarinnya udah diem. Biar aku tambah lama buat ngelidikin si Sinta. Tapi malah anak buahnya barusan si Romi sama Zizi ngata-ngatain aku gak berpendidikan dan aku cuman sopir. Dia gak tahu sebenarnya aku siapa Git. Jadi ntar lagi aku bakalan kasih perhitungan sama mereka berdua. Dan kamu harus bisa menjelaskan semuanya sama Sinta. Kalau ini gak dijelaskan semuanya bisa salah paham Git. Dan Sinta bisa-bisa gak mau lagi sama aku. Tenang aja, bos. Saya bakalan jelaskan sejelas mungkin, bos, nanti, bos. Kalau semisal bos itu pengen deket sama dia, bos. Aku gak mau tahu sekarang. Kamu harus ikut aku. Jadi Sinta ini kan pasti kaget bentar lagi Git ngeliat kamu ada di sini. Padahal kan janjiannya di kantor cabang sama kamu. Ya kamu jelasin kalau misalkan aku memang beneran bos kamu. Tenang aja, bos. Saya bakalan jelaskan di hadapan semua karyawan Bu Sinta juga, bos. Ya sebenarnya kalau karyawannya sih aku gak penting. Emang dia siapa sih? Yang terpenting Sinta itu gimana caranya biar gak salah paham sama aku. Gitu maksud aku Git. Iya, bos. Aku udah terlanjur sayang sama dia, udah terlanjur jatuh cinta sama dia. Dia nerima dan bisa memperlakukan seseorang itu dengan sangat sopan gitu Git. Ya aku jadi sopir pribadi dia, bahkan seakan-akan aku gak ngerasa jadi sopir, bahkan aku ngerasa jadi saudaranya. Dia makan apa, ya aku pasti juga dibelikan. Dari awal saya kan sudah bilang, bos. Bu Sinta itu baik banget, bos. Kayaknya dia emang cocok ya sama aku. Kalau menurut kamu gimana? Cocok banget lah, bos. Dia pimpinan perusahaan, bos juga pimpinan perusahaan. Ya bener banget. Nah ini ada telepon dari kantor, tapi gak usah diangkat lah. Ini ada hal yang lebih penting. Yaudah, kamu sekarang langsung ikut aku aja. Udah, bos, mari, bos. Mana? Kalian bilang ada di sini. Mana buktinya? Ya Bu, tadi ada di sini kok. Mungkin Saya yakin kalian berdua pasti mengada-ngada kan? Gak mungkin Bu, kita ngada-ngada Bu. Ya mungkin lagi beli minum atau beli makan Bu. Kalian nggak perlu bohong sama saya. Kalau sampai saya tahu kalian berdua bohong, pekerjaan kalian yang akan terancam. Tuh orangnya Bu. Bu Sinta. Pak Bagas, Pak Gita? Pak Gita apa ada di sini Pak? Bukannya kita janjian di kantor cabang? Sekarang mana sopan. Tadi katanya berani sama Bu Pak Sinta. Rami, Kamu diam. Begini, Bu. Saya kesini itu mau menjelaskan kalau semisal Pak Bagas itu jadi super Bu Sinta itu cuman buat nyamar aja. Biar dia dekat sama Bu Sinta. nyamar untuk dekat sama saya? Iya, sebenarnya dia pimpinan saya, Bu. Jadi saya ini pimpinan Pak Gita, Bu Sinta. Saya tahu dari Pak Gita kalau Bu Sinta itu katanya lagi malas buat pacaran sama orang karena Bu Sinta sering dihianatin. Sama saya juga. Akhirnya saya minta nomornya Bu Sinta ke Pak Gita. Kirimlah lamaran saya buat jadi sopir. Nah, karena saya selama dekat sama Bu Sinta itu baik, jadi saya pengen nyatain sesuatu sama Bu Sinta. Karena tujuan saya akan membuat cari jodoh. Bu Sinta, gimana perasaannya sama saya? Terlepas masalah apapun yang lain, saya cuma pengen tanya itu, baru kita bahas yang lain, Bu. Iya, kalau ngomongin soal perasaan, iya pasti kamu tahu lah setiap harinya saya gimana sama kamu dan saya juga lebih dominan perhatian sama kamu kan. Jadi Bu Sinta juga ada perasaan sama saya, Bu. Saya memang ada perasaan sama kamu. Tapi di luar masalah itu saya juga dapat informasi dari karyawan saya kalau kamu memang sudah punya pacar. Enggak Bu, saya belum punya pacar, makanya saya jadi sopir pribadi Bu Sinta biar bisa deket sama Bu Sinta, karena Bu Sinta juga susah buat dideketin. Oh ya, kita bahas nanti lagi Bu. Yang penting saya udah tahu tentang masalah saya sama Bu Sinta, perasaan saya Bu Sinta ke saya juga. Tapi saya tadi diancam Bu, katanya saya mau dipecat karena mereka berdua gak suka kalau misalkan saya jadi sopir Bu Sinta, dan katanya mereka atasan saya juga Bu. Padahal kan atasan saya Bu Sinta.
mereka ancam kamu. Iya Bu, saya mau diaduin ke Bu Sinta biar saya dipecat katanya Bu, karena mereka merasa tersaingi. Oh, berarti selama ini dari tadi bohong. Gini Bu, Saya pengen Pak Romi jawab. Kalian berdua bohong. ya Bu, Dan katanya saya bukan orang berpendidikan. Saya cuma mau bilang sama kamu, kalau bukan karena kantor saya, kantor Bu Sinta udah bangkrut dan kalian nggak bakalan dapat gaji. kita berdua minta maaf Pak. Nggak ada maaf-maaf sekarang. Kalian berdua ini bikin malu, tahu nggak sih? Kalau kayak gini, saya nggak akan segan-segan buat pecat kalian. Bu, jangan Bu, kita berdua minta maaf ya Bu. Minta maaf untuk apa? Kalian benar-benar mempermalukan saya, tahu nggak sih? Iya. Lebih baik kalian pergi sekarang, saya nggak mau lihat muka kalian berdua lagi. Saya akan urus surat pemecatan kalian berdua. Kalian tunggu aja. Tapi Udah, kalian udah bikin malu saya, sekarang kalian pergi. Bu, kita tahu. Kalian pergi. Makasih Bu. Pak Gita, jadi sekarang soal kantor Pak Gita yang ngurus, soal kerjasama itu. Tapi Ya, Bos. sekarang saya mau urusan sama Bu Sinta, sekarang Pak Gita pergi aja. Urus ya untuk kerjasamanya. Oke, siap bos. Pak Gita, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Saya minta maaf karena selama ini saya nggak tahu kalau ternyata Bu Sinta gak usah minta maaf sama saya. Justru saya minta maaf karena saya cuma pura-pura buat jadi sopir pribadinya Bu Sinta. Karena kalau gak begitu kata Pak Gita, Bu Sinta itu susah buat dideketin. Tapi sekarang saya merasa bangga karena ya walaupun Bu Sinta taunya kemarin-kemarin saya seorang sopir, tapi Bu Sinta kayaknya udah mulai menaruh perasaan sama saya. Boleh nggak saya pegang tangannya Bu? Saya sekarang pengen menyatakan perasaan saya. Apa Bu Sinta mau saya jadikan pacar sekaligus tunangan dan juga istri saya Bu? saya sangat bersedia kok. Kalau sekarang Bu Sinta bersedia, saya pengen ngajakin Bu Sinta buat beli cincin pertunangan kita dan sekaligus perhiasan untuk alat pernikahan kita, keperluan pernikahan kita. Boleh sekarang? Naik mobil Bu Sinta. Yadah, mari Bu. Jadi Yes.